Perkenalkan, namaku Waluyo. Usiaku sekarang 44 tahun. Aku warga kota Yogyakarta. Jalan Malioboro. Siapa yang tak mengenal jalan ini? Popularitas Jalan Malioboro bukan hanya dikenal oleh warga Jogja, tapi juga hampir seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara. Jalan Malioboro adalah salah satu tujuan utama wisatawan dari seluruh penjuru Indonesia dan dunia saat berkunjung ke Yogyakarta. Malioboro yang terkenal dengan ratusan toko-toko souvenir, ribuan pedagang kaki lima, becak, andong, seniman jalanan, warung lesehan, dan angkringan-angkringan. Malioboro yang selalu menjadi tempat yang dirindukan banyak orang. Pesona dan daya tarik Jalan Malioboro memang sangat luar biasa. Namun kali ini, cerita ini bukan tentang sisi wisata Jalan Malioboro, tapi mengenai sebuah cerita horor pengalaman nyata yang aku alami beberapa tahun lalu saat aku masih bekerja sebagai karyawan di salah satu toko di Malioboro. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti Anda yang berniat berkunjung ke Jalan Malioboro, Yogyakarta, tapi untuk sharing pengalaman horor yang aku alami saja. Saat itu tahun 2008, atau 14 tahun yang lalu. Aku diterima bekerja di salah satu toko yang berada di Jalan Malioboro. Lokasi toko tempatku bekerja ini tidak terlalu jauh dari Mall Malioboro. Toko ini berjualan pakaian-pakaian batik. Nama tokonya aku samarkan saja ya. Sebut saja toko XYZ. Sebagai karyawan baru, tentunya aku sangat antusias bekerja. Terlebih lagi, lokasi toko ini di Malioboro yang sangat populer, membuatku makin antusias bekerja di sana. Seperti yang telah kita ketahui, Jalan Malioboro Yogyakarta memang sudah populer sejak puluhan tahun lalu, atau bahkan sejak ratusan tahun lalu. Sejak masih zaman penjajahan Belanda. Dan mayoritas toko-toko di Malioboro merupakan bangunan yang juga sudah dibangun sejak zaman dahulu. Walaupun ada juga bangunan-bangunan baru di Malioboro. Tapi mayoritas toko atau tempat usaha di Malioboro memang bangunannya atau gedungnya sudah berdiri sejak zaman dahulu. Begitu juga dengan toko XYZ ini. Bangunan atau gedung toko XYZ ini juga bangunan kuno. Memang, beberapa sudut dan interiornya diperbarui. Tapi ya bangunannya sudah berusia puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun. Seperti halnya banyak bangunan lain di Malioboro, Yogyakarta ini. Bangunan atau gedung-gedung yang tentunya memiliki banyak sejarah. Bangunan toko XYZ tempatku bekerja ini, konon kabarnya sudah berdiri sejak awal tahun 1900-an. Sejak masih zaman penjajahan Belanda. Itu berarti saat tahun 2008, usia bangunan toko ini sudah sekitar 100 tahun. Setelah berganti-ganti usaha, akhirnya sejak tahun 90-an, bangunan ini difungsikan sebagai toko pakaian, sebagai toko XYZ ini. Selain aku, ada 15 karyawan lain yang bekerja di toko XYZ ini. Dan saat itu,
Aku adalah karyawan paling baru di sana. Sebagai karyawan baru, tentunya aku masih belum tahu tentang seluk-beluk tempat kerjaku ini, dan masih butuh beradaptasi. Tempat kerjaku, toko XYZ ini, terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan toko yang difungsikan sebagai showroom atau bagian penjualan, dan bagian belakang yang difungsikan sebagai ruangan kantor dan gudang. Bagian depan atau showroom, ruangannya ya seperti layaknya ruangan toko lain, didesain menarik supaya pembeli betah berbelanja. Sementara bagian belakang toko sangat bertolak belakang, agak kumuh, terasa sempit, dan juga penerangan lampu tidak seterang bagian showroom. Di bagian belakang toko, terdapat beberapa ruang. Ada ruang gudang, ruang kantor, toilet, dapur kecil, dan juga area parkir motor karyawan. Di bagian belakang ini, juga terdapat sebuah loteng kecil yang difungsikan sebagai ruangan musola untuk karyawan. Karena bagian belakang toko XYZ dibagi-bagi menjadi beberapa ruangan, ya jadinya terasa sempit. Tapi tidak masalah bagi kami pada karyawan. Sudah terbiasa dengan hal tersebut. Hari itu, hari kelima aku bekerja di toko XYZ. Aku masuk shift siang. Dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Saat itu aku baru selesai memarkirkan sepeda motorku di area parkir motor karyawan di bagian belakang toko. Setelah memarkirkan motor, aku lalu beranjak ke toilet atau kamar mandi untuk buang air kecil dan merapikan rambut. Pintu toilet tertutup rapat saat itu. Sepertinya sedang ada yang memakai toilet. Jadi aku menunggu di luar toilet. Beberapa menit aku menunggu di luar toilet. Orang yang berada di dalam toilet belum keluar juga. Aku mulai tidak sabar. Aku lalu mengetuk pintu toilet itu beberapa kali. Tidak ada jawaban dari dalam toilet. Aku lalu mendorong perlahan pintu toilet. Terkunci dari dalam. Ya sudah, aku lanjutkan menunggu lagi. Kali ini sepertinya sudah sekitar 10 menit aku menunggu di depan pintu toilet. Dan anehnya, kok tetap tidak ada suara apa-apa dari dalam toilet. Tidak juga ada suara orang menyiram air dari dalam toilet. Tapi kenapa orang yang di dalam toilet tidak keluar juga? Tapi aku masih menunggu di luar toilet dengan sabar. Kamu ngapain di situ? Suara seorang pria tiba-tiba mengejutkanku dari arah dalam toko. Aku menengok ke arah suara itu. Ternyata itu suara Pak Handoko, pemilik toko atau bosku di situ. Aku menjawab sapaan beliau tadi. Oh, ini Pak, mau pakai toilet. Tapi saya tunggu dari tadi kok belum keluar juga orang yang di dalam toilet. Sudah sekitar 10 menit ini saya nunggu. Pak Handoko tersenyum, lalu berkata,
Sudah kamu ketuk pintunya? Sudah. Tidak ada jawaban. Dan tidak keluar juga orang yang di dalam. Jawabku pada Pak Handoko. Pak Handoko tersenyum lagi. Lalu beliau berkata, "Coba kamu ketuk lagi pintunya dan ucapkan salam yang sopan." Aku mengangguk ke bosku itu dan mengikuti instruksinya. "Assalamualaikum, siapa di dalam?" Tanyaku sambil mengetuk pintu toilet itu beberapa kali. Tetap tidak ada jawaban. Aku lalu mendorong pintu toilet. Sedikit lebih bertenaga dibanding sebelumnya. Aku terkejut. Pintu toilet itu bisa terbuka sekarang. Padahal aku sangat yakin, tadinya pintu toilet itu terkunci dari dalam. Sambil bertanya-tanya dalam hati dan merasa heran, aku lalu masuk ke dalam toilet. Selesai dari toilet, aku lalu bergegas ke ruangan showroom toko untuk mulai bekerja. Karyawan lain sudah berada di beberapa sudut ruangan showroom dan melakukan aktivitasnya masing-masing. Aku lalu membaur dengan mereka. Sore harinya, sekitar jam 6 petang, aku terasa ingin buang air kecil lagi. Aku pun beranjak dari ruangan showroom menuju ke ruang toilet yang ada di bagian belakang. Sesampainya di depan toilet, pintu toilet tertutup, dan aku menunggu di luar. Kali ini aku berdiri tidak di depan pintu toilet, tetapi beberapa meter di samping toilet. Masih di lorong belakang toko ini. Beberapa saat kemudian, pintu toilet terbuka, dan orang yang berada di dalam toilet keluar. Seorang ibu yang berpakaian kebaya dan bawahan kain jarik. Dandanannya terlihat anggun. Aku tersenyum ramah ke arahnya. Tapi orang itu tidak membalas senyumanku padanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin ini customer yang menumpang ke toilet. Pikirku saat itu. Sambil berjalan ke arah toilet, aku memperhatikan ibu itu tadi. Dia berjalan pelan menuju ke arah toko bagian depan atau ke arah showroom. Saat berada di dalam toilet, sambil buang air kecil, aku berusaha mengingat-ingat. Dari tadi aku jaga di depan atau di showroom. Kok sepertinya aku tidak melihat orang itu ya di showroom. Kapan dia datangnya? Aku mulai merasa penasaran dengan ibu yang berpakaian kebaya dan bawahan kain jarik tadi. Selesai dari toilet, aku kembali menuju ruangan showroom. Dan sesampainya di sana, aku menengok-nengok ke sekeliling showroom. Mencari-cari ibu berpakaian kebaya dan bawahan kain jarik tadi. "Kamu kenapa kok kayak orang bingung gitu?" tanya Mas Purnomo, teman kerjaku. Pramugari toko XYZ juga. Aku menjawabnya. Kamu tadi lihat ada customer perempuan
pakai baju kebaya dan bawahan kain jari enggak? Mas Purnomo tampak bingung, lalu menjawab, enggak. Dari tadi, customer yang datang nggak ada yang pakai baju kebaya. Pakai baju biasa aja dari tadi. Pakaian casual aja. Aku makin bingung setelah mendengar jawaban Mas Purnomo. Dan aku terdiam beberapa saat. Emangnya kamu lihat di mana perempuan pakai kebaya itu tadi? Tanya Mas Purnomo padaku. Aku menjawabnya. Di dalam, Mas. Di depan toilet. Orang itu tadi keluar dari toilet. Jalan ke arah showroom ini. Mas Purnomo tersenyum. Lalu berkata, kebaya warna merah dan rambut diurai. Umurnya mungkin sekitar 60-an tahun. Anggun orangnya. Aku menjawab, iya mas, bener. Udah pulang toh orangnya. Mas Purnomo tersenyum lagi, lalu menjawab, walah, yowis kalau yang kamu lihat itu tadi dia. Besok-besok juga kamu ketemu lagi kok sama dia di sini. Sambil masih sedikit bingung, aku berkata ke Mas Purnomo, oh, pelanggan lama toko ini toh mas beliau itu tadi. Ya aku masih kerja di sini itu baru soalnya. Jadi belum hafal sama beliau. Mas Purnomo tidak menjawab, dia hanya tersenyum. Keesokan harinya, aku bekerja seperti biasa. Masih shift siang sampai malam. Sekitar setengah 8 malam, aku beranjak dari ruangan showroom ke bagian belakang toko untuk mengambil air wudhu dan menunaikan sholat isya. Selesai wudhu, aku lalu beranjak ke ruangan loteng yang memang difungsikan sebagai musola. Ruangan musola yang berada di loteng ini, ukurannya kira-kira 1,5 meter kali 3 meter. Ya memang cukup sempit. Para karyawan biasanya menunaikan sholat bergantian, dan jarang sekali sholat berjamaah di musola kecil ini. Saat aku selesai sholat dan melakukan salam, saat menengok ke arah belakang, aku tiba-tiba terkejut. Sangat terkejut. Di sudut ruangan musola, aku melihat ibu berpakaian kebaya dan bawahan kain jarik itu lagi. Perempuan yang sama dengan kemarin. Pakaiannya juga tampaknya sama seperti yang dipakainya kemarin. Kali ini, aku bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas. Wajah perempuan itu cukup cantik. Walaupun sudah mulai tampak kerutan-kerutan tanda penuaan di wajahnya. Sorot matanya tajam. Tidak ada riasan make up di wajahnya. Walaupun begitu, dia tampak sangat anggun. Seperti perempuan keturunan ningrat atau kerajaan. Perempuan itu tidak melakukan aktivitas apa-apa. Hanya duduk bersimpuh dan mengamatiku dari tempatnya duduk. Dia juga tidak berkata apa-apa.
Walaupun aku sangat terkejut dengan keberadaan perempuan itu, aku mengabaikannya dan melanjutkan ibadahku. Aku lalu membaca beberapa doa. Aktivitas rutinku setelah selesai sholat. Sambil membaca doa, pikiranku melayang-layang dan aku bertanya-tanya dalam hati. Perasaan waktu sholat tadi, aku nggak dengar ada suara orang naik ke tangga loteng ini. Tangga loteng ini dari kayu. Seharusnya aku dengar kalau ada orang naik ke musola ini. Kok tahu-tahu perempuan ini sudah ada di belakangku, di sudut ruangan musola ini. Kapan dia naiknya ya? Tanyaku dalam hati. Kamu orang baru ya di sini. Suara itu tiba-tiba mengagetkan dan membuyarkan lamunanku. Aku lalu menghentikan aktivitasku membaca doa. Aku menengok ke arah perempuan itu yang sedang duduk di sudut ruangan musola. Aku lalu menjawabnya. Iya Bu, saya baru seminggu kerja di sini. Perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis ke arahku. Pletek, pletek, pletek. Untuk kesekian kalinya aku kembali terkejut. Suara itu dari arah atasku. Aku menengok ke atas. Nampaknya suara itu dari bohlam lampu ruangan musola yang tergantung di atasku. Mungkin bohlam ini sudah hampir waktunya diganti. Cahaya bohlam ini beberapa kali meredup dan kemudian kembali terang seperti sebelumnya. Setelah cahaya bohlam lampu di atasku terang kembali stabil, spontan aku menengok ke arah perempuan itu. Dan saat itu aku kembali terkejut. Perempuan itu sudah tidak ada di tempatnya tadi. Padahal baru beberapa detik yang lalu, dia ada di sudut ruangan dan duduk bersimpuh di sana. Kemana perginya perempuan itu? Cepat sekali dia pergi. Padahal usianya sudah tidak muda. Kok dia cepat sekali geraknya? Tanyaku dalam hati dengan sedikit kebingungan. Aku lalu berdiri, merapikan pakaian, dan beranjak turun. Kembali ke showroom toko lagi. Sesampainya di ruangan showroom toko, aku menengok-nengok ke sekeliling ruangan. Aku penasaran dengan perempuan tadi. Kamu nyari siapa? Suara Mas Doni mengejutkanku. Aku lalu menoleh ke arahnya. Mas Doni juga pramuniaga atau karyawan di toko XYZ ini. Dia sedang duduk di samping Mas Purnomo. Mas, lihat perempuan yang kemarin nggak? Tanyaku ke arah Mas Purnomo dan Mas Doni. Perempuan berpakaian kebaya merah marun yang kemarin? Tanya Mas Purnomo padaku. Iya Mas, tadi aku ketemu di musola, di loteng. Kok tahu-tahu udah pergi aja. Mas Purnomo dan Mas Doni hanya berpandangan dan tersenyum.
tidak menjawab pertanyaanku. Aku lalu bertanya ke Mas Purnomo dan Mas Doni. Mas, kok kalian diem aja toh? Perempuan itu siapa toh, Mas? Mas Purnomo menarik nafas panjang, lalu menjawab, nanti sepulang kerja, kita mampir ke angkringan di dekat Bank Indonesia ya. Nanti aku ceritain ke kamu. Jangan sekarang. Aku makin bingung dengan jawaban Mas Purnomo. Tapi aku hanya mengangguk-angguk saja padanya. Selepas kerja, aku dan Mas Purnomo lalu bersantai sejenak di angkringan. Kami lalu memesan teh panas dan kopi panas. Sambil menikmati minuman kami dan menikmati suasana angkringan di ujung Jalan Malioboro ini, di dekat kantor pos atau di samping Bank Indonesia, aku melanjutkan pertanyaanku yang tadi belum sempat dijawab oleh Mas Purnomo. Mas Purnomo menyeruput segelas kopi panasnya. Lalu setelahnya dia berkata, namanya Bu Tejo, tapi para karyawan toko biasanya menyebut dia Doro Putri. Aku bertanya lagi, Doro Putri? Itu siapa, Mas? Pelanggan toko di sini. Mas Purnomo menjawab, dia itu orang yang pertama nempati bangunan toko. Dia pemilik pertama bangunan toko XYZ. Aku bertanya lagi, loh, piye toh, Mas? Aku kira yang punya toko XYZ itu Pak Handoko. Mas Purnomo tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Lalu dia melanjutkan, walah yo, lalu yo, kamu ki belum paham juga tuh. Aku menatap Mas Purnomo, tidak menjawab dan hanya menggelengkan kepala saja. Mas Purnomo lalu melanjutkan pembicaraan. Bu Tejo, atau Doro Putri yang ketemu kamu kemarin dan tadi di toko itu, lo lembut, bukan manusia. Hah? Piye, Mas? Lo lembut? Tanyaku makin kebingungan. Iya, lo lembut, demit, korin, hantu, setan, apalah itu namanya. Dia itu bukan orang seperti kita. Dia makhluk halus. Mungkin lebih tepatnya, dia itu korinnya Bu Tejo. Nah, Bu Tejo itu pemilik bangunan toko. Entah tahun berapa. Ya zaman dahulu lah pokoknya. Jauh sebelum toko XYZ itu dimiliki Pak Handoko, bos kita. Loh, jadi dari kemarin yang aku lihat itu lo lembut toh, Mas. Pantesan loh, dia kok sering tiba-tiba muncul, tiba-tiba pergi. Aku menjawab Mas Purnomo, lah iyo, Bu Tejo itu lo lembut penunggu toko XYZ. Dia sudah lama ada di sana. Hampir semua karyawan pernah melihat dia. Tapi ya sudah,
Dia nggak pernah mengganggu kok. Penampakannya juga normal. Nggak serem kayak setan-setan yang ada di film Susana. Ya memang toko itu rumah dia. Ya wajar kalau sesekali kita ngelihat dia di sekitar toko. Jawab Mas Purnomo kepadaku. Waduh, gak sadar bener aku mas kalau dia itu makhluk halus. Aku kira ya seperti kita manusia biasa. Jawabku pada Mas Purnomo. Mas Purnomo melanjutkan. Kalau cerita orang-orang, Butejo itu dulunya meninggal bunuh diri di ruangan yang sekarang dijadikan musola itu, di loteng. Makanya kemunculan dia, ya biasanya di sekitar tangga loteng, di musola, dan sekitar toilet. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Dia itu nggak pernah mengganggu atau nakut-nakutin kita kok. Ya kita saling menghargai aja dengan makhluk-makhluk halus penunggu toko, supaya bisa hidup berdampingan dengan damai. Aku mencerna ucapan Mas Purnomo tadi, lalu berkata, makhluk-makhluk halus? Loh, berarti bukan cuma Butejo. Ada makhluk halus lain, penunggu toko XYZ toh mas? Mas Purnomo menjawab, iya, ada beberapa lainnya. Selain Butejo, yang aku pernah lihat, ada beberapa lelembut anak kecil. Ada juga nenek-nenek yang berpakaian kayak noni Belanda. Kalau lelembut anak kecil, biasanya mereka kelihatan kejar-kejaran di sekitar lorong belakang. Nenek noni Belanda udah lama nggak pernah kelihatan. Tapi mereka ya biasa aja, nggak mengganggu. Mereka ya melakukan aktivitasnya sendiri. Yang mengganggu palingan gundul beringis atau ndas gundul. Itu pun juga jarang. Mereka segan kayaknya sama Butejo atau Ndoro Putri. Karena Butejo atau Ndoro Putri itu ilmunya lebih tinggi dibanding mereka semua. Mendengar penjelasan Mas Purnomo, aku mendadak merasa merinding. Bulu kuduku berdiri. Beberapa tahun kemudian, aku masih bekerja di toko XYZ yang berada di Jalan Malioboro itu. Sampai aku memutuskan untuk berhenti bekerja pada tahun 2017. Setelah berhenti bekerja di toko XYZ, aku membuka warung kecil-kecilan di rumah. Sampai sekarang. Kurang lebih 9 tahun aku bekerja di toko XYZ. Sejak 2008 sampai 2017. Dan benar saja kata Mas Purnomo. Aku akhirnya bertemu dengan penampakan-penampakan makhluk halus lain, penunggu toko XYZ. Nanti, di lain kesempatan, aku akan melanjutkan cerita pengalaman hororku dengan Butejo atau Ndoro Putri, lelembut anak kecil, nenek noni Belanda, dan juga yang agak menyeramkan dengan gundul beringis. Yang kesemuanya itu aku alami saat bekerja di toko XYZ itu. Itulah tadi cerita pengalaman hororku di sebuah toko di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Jalan yang paling populer di Indonesia. Jalan yang memiliki sejuta cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum.